Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Artificial Intelligence in Medicine. Apa itu AI for Medicine? Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Sehingga AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. AI for Medicine adalah bagaimana AI dapat membantu kerja dunia kesehatan. Ketika kita menerapkan sebuah sistem berbasis AI di kesehatan, sistem itu sifatnya hanya membantu proses bisnis kesehatan dan belum sepenuhnya mengganti tenaga kesehatan. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal yang hanya bisa dilakukan oleh tenaga medis, misalnya mengenali emosi. AI for Healthcare mencakup AI for Diagnosis, AI for Prognosis, dan AI for Treatment. Pertama, AI for Diagnosis. AI for Diagnosis merupakan kecerdasan buatan yang dapat membantu proses diagnosis pasien yang lebih akurat. 3 tantangan kunci yang sering ditemukan saat melakukan proses training data dalam membuat medical diagnosis antara lain, kasus penyakit sangat sedikit, sistem harus bisa mendeteksi berbagai penyakit dengan gejala yang mirip atau multitask, serta kurangnya data. Dataset yang digunakan untuk membuat sistem diagnosis tentunya harus sudah diperiksa oleh para ahli. Contoh implementasi AI dalam medical diagnosis. Pertama, dalam dermatologi. Meskipun AI telah tersedia untuk beberapa waktu dan menemukan penerapannya di banyak bidang medicine, penggunaannya dalam dermatologi relatif baru dan terbatas. Sudah ada sejumlah penelitian kecerdasan buatan yang berfokus pada skin disorder seperti kanker kulit, psoriasis, dermatitis atopik, dan onychomycosis. Pada tahun 2020, Google telah memperkenalkan teknologi AI yang bisa membantu memeriksa kondisi kulit, kuku, dan rambut, terutama kondisi yang mengarah ke penyakit kanker. Pengecekan itu dilakukan dengan memindai foto kulit, rambut, atau kuku yang diunggah pengguna. Alat berbasis AI ini dijuluki Dermatology Assist Tool. Dermatology Assist dikembangkan dari tool yang sudah dibuat Google untuk mempelajari gejala kanker dan tuberkulosis tertentu. Google AI ini bisa mengenali 288 kondisi kulit, namun alat ini tidak dibuat untuk menggantikan diagnosa dan perawatan medis sesungguhnya. Google memerlukan waktu 3 tahun untuk mengembangkan alat ini dan menguji coba dataset berisi 65.000 gambar dari berbagai macam diagnosa kondisi kulit. Jutaan gambar yang menunjukkan tanda yang banyak dikhawatirkan orang serta ribuan gambar kulit. Kedua, dalam hepatologi. Hepatologi adalah bidang kedokteran yang berhubungan dengan anatomi, fungsi, dan penyakit mata. Contoh pemanfaatan AI yaitu untuk membantu deteksi retinopati diabetik. Kemajuan teknologi sangat membantu untuk melakukan screening dan deteksi dini kondisi retinopati pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus.
Penggunaan AI diharapkan dapat membantu dokter maupun tenaga medis lainnya dalam mendeteksi retinopati diabetik, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, sehingga dapat menentukan waktu yang tepat untuk merujuk pasien ke dokter spesialis mata. Peneliti berusaha mengajarkan AI untuk mengenali pola-pola tertentu dengan menampilkan ribuan data foto retina dengan berbagai klasifikasi untuk dipelajari oleh sistem. Keunggulan dari AI dibandingkan dengan teknologi lain dalam mendeteksi retinopati diabetik adalah kemampuan AI untuk belajar dan melakukan klasifikasi sendiri. Sistem AI tersebut mampu membedakan hasil foto retina yang layak baca untuk kemudian melanjutkannya dengan melakukan deteksi kelainan-kelainan pada retina untuk mengarah pada retinopati diabetik. Sistem AI IDE-XDR yang sudah disetujui oleh FDA dalam membedakan mana pasien tanpa retinopati diabetik dan mana pasien dengan more than mild retinopati diabetik yang harus dirujuk ke dokter spesialis mata. Berdasarkan penelitian terhadap 819 sampel, sistem AI IDE-XDR memiliki sensitivitas 97,6% dalam mengidentifikasi pasien yang butuh evaluasi segera oleh dokter spesialis mata. Keterbatasan sistem AI ini adalah sistem hanya mampu memeriksa hasil foto dari jenis kamera funduskopi alat tertentu yang hasil fotonya telah diajarkan kepada AI sebelumnya, dan hanya bisa digunakan untuk screening pada pasien yang tidak memiliki penyakit atau kelainan mata selain retinopati diabetik. Selanjutnya, AI for prognosis. Prognosis adalah ramalan tentang peristiwa yang terjadi terkait dengan penyakit atau penyembuhan setelah dilakukan tindakan pengobatan. Misalnya, operasi. Istilah kesehatan ini menunjukkan prediksi dokter mengenai bagaimana kondisi pasien di masa mendatang. AI for prognosis artinya kecerdasan buatan bisa membantu membuat prediksi tentang kesehatan pasien di masa depan. Prognosis dapat mengkalkulasi sesuatu untuk bisa memberikan gambaran kepada pasien tentang risiko beberapa penyakit ke depannya. Model yang paling sering dipakai dalam prognosis adalah model linear. Terakhir, AI for treatment. AI for treatment artinya kecerdasan buatan bisa membantu dokter dalam merekomendasikan perawatan yang lebih baik untuk pasien. Untuk mengetahui seberapa efektif sebuah treatment, biasanya sebelum membuat sistem akan dilakukan percobaan terhadap sekelompok yang diberikan treatment dan tidak diberikan treatment. Metode yang digunakan untuk membuat sistem AI for treatment ini adalah ALE. Terima kasih.